bisa memahami asas dan hukum Bernoulli. Yang kedua yaitu memahami persamaan asas dan hukum Bernoulli. Yang ketiga yaitu memahami dan menjelaskan kaitan antara kecepatan aliran dengan luas penampungan. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ada sedikit kata-kata. Kalian kan pasti tidak asing kan dengan kata-kata kamu punya uang, kamu punya kuasa. Tapi kalau kalian tidak punya ilmu, kalian juga tidak bisa apa-apa. Jadi kalian itu harus tetap belajar supaya masa depan kalian itu lebih baik. Oke. Di sini kalian itu pernah ngamati nggak saat kalian menyedot es atau air putih pakai sedotan kayak gitu? Itu ada konsep fisika apa sih? Maksudnya jika dikaitin dengan hukum Bernoulli ini. Apa itu? Nggak ada yang tahu? Clue-nya itu perbedaan tekanan. Bisa jelasin nggak? Dikit lagi itu pokoknya perbedaan tekanan. Clue-nya di situ. Inti daripada inti di situ. Gimana? Salah satu. Bantu lengkapin gitu. Ayo, siapa yang berani? Ayo. Nggak apa-apa, berani aja, nanti nggak salah nggak apa-apa. Kita itu kan harus berani mengungkapkan pendapat kita. Nanti Ibu bantu kalau misalnya yang kurang tepat atau jadi itu kan saat kita menyedot air atau es menggunakan sedotan, udara pada sedotan, maksudnya yang di dalam sedotan itu dia akan bergerak lebih cepat gitu loh. Karena kan kita menyedot kan, jadi udara yang di dalam sedotannya itu dia akan lebih cepat. Nah, akibatnya tekanan udara dalam bagian sedotan, maksudnya di dalam sedotan itu menjadi lebih kecil. Tetapi pada sedotan yang di bawah, yang di bagian bawah itu tuh tekanannya itu lebih besar. Makanya naik gitu ya. Jadi menyebabkan kita bisa menyedot. Maksudnya air yang kita sedot bisa masuk ke dalam itu. Mungkin langsung saja ya. Ada yang tahu nggak bunyi asas Bernoulli itu apa? Jadi di asas Bernoulli ini dia itu menyatakan jika pada pipa mendatar atau horizontal itu dia akan menghasilkan tekanan yang paling besar jika kelajuannya kecil dan diameter pipanya itu besar. Begitu pula sebaliknya. Kalau diameternya besar berarti kalau diameternya besar, tekanannya besar, kelajuannya kecil. Kalau diameternya kecil, tekanannya kecil, besar. Apanya sih? Intinya apa? Kelajuannya itu lebih besar.
terus kecepatan dan tekanan, yaitu perubahan dari A2. P1 itu lebih kecil dari P2, terus P1 lebih besar dari P2. Jadi hubungannya kayak gini ya, dari bunyinya ini. Kalau digambarin pipa itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Karena dia pipa mendatar kan. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada hukum Bernoulli. Ada yang tahu nggak bunyi hukum Bernoulli itu apa? Oke. 1 menit cukup Mbak Umay. Bunyi hukum Bernoulli. Yang hukum Bernoulli. Bunyinya. Kenaikan kecepatan angkutan dari berita maupun menyebabkan adanya penurunan tekanan berita secara bersamaan. Semakin besar kecepatan berita dalam satu pipa, maka tekanannya makin kecil dan sebaliknya. Semakin kecil kecepatan berita dalam suatu pipa, makin besar tekanannya. Benar ya, Bu? Jadi lebih tepatnya di hukum Bernoulli ini dia menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi potensial persatuan volume, energi kinetik persatuan volume itu memiliki nilai yang sama di sepanjang titik alir. Jadi itu nilainya sama gitu, konstan. Itu bunyinya jumlah tekanan, volume dan energi persatuan memiliki nilai yang sama. Jumlah tekanan, energi potensial persatuan volume dan energi kinetik persatuan volume memiliki nilai yang sama atau konstan. Nah, persamaan hukum Bernoulli ini itu yaitu E ditambah rho G tambah setengah rho G maaf, ini Ibu keliru ya. Ini harusnya V kuadrat. Oke, Ibu. Oke. Dengan keterangan P itu tekanan dengan satuan Pascal. Terus rho itu ada tahu rho apa? Massa jenis. Ya, massa jenis beda. Satuannya apa? Kilogram per meter
Kok kamu mau tanya apa? Belum. Mau ditulis? Iya. Ibu kasih waktu 2 menit. Iya, Bu. Siap, Ibu. Aku mau minta boleh nggak? Kamu mau minta apa? Kok telat? Kamu mati. Masih minta es krim tapi Sudah? sudah. Sudah semua? Sudah. Baik. Di sini ibu punya lembar kerja yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Mungkin langsung bisa dibagi dalam 3 kelompok. Jadi satu kelompok 2 orang. Mau samping-sampingan boleh, mau depan belakang boleh. Dua. Aku sama kamu boleh nggak? Silakan. Ini ya. Ya. Loh, katanya 3, Bu. Oh iya. Loh, kita harus kirain. Oh iya, biar rumah ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Oh, ini masih Ada kesulitan nggak? Jadi jawabannya terbelakang. Oh, Ada tiga dari depan. Ikut kan? Oh, jika tekanan besar, pelajarannya kecil, Iya, pelajarannya besar. Biar
mengembang atau mengembung. Dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya. Nah, jawaban dari peristiwa tersebut karena kecepatan dari arah depan itu lebih besar daripada arah belakang atau baju dari si pengendara motor tersebut. Sehingga menurut asas Bernoulli, ketika kecepatan lebih kecil maka tekanan akan lebih besar, sehingga tekanan yang diterima oleh baju tersebut akan lebih besar. Beri tepuk tangan dong buat nomor 1. Ibu izin sedikit mengkonfirmasi atau ini, yaitu pada saat kenapa saat kita mengendarai sepeda motor itu baju di belakang kita tuh kadang tuh mengembungkan kalau kita cepat atau kita maksudnya kelajuannya cepat, itu karena kecepatan udara di depan dan samping tubuh kita itu besar. Nah, sebaliknya kecepatan udara di belakang tubuh kita itu kecil kan. Hasil atau sehingga tekanan udara di belakang tubuh itu menjadi lebih besar daripada di depan. Perbedaan tekanan ini yang membuat udara itu mendorong baju ke belakang sehingga baju itu kelihatan menggembung. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Kamera. Ya, bocor. Jadi pertanyaannya, saat kita berdiri di dekat mobil yang bergerak cepat, pasti kita akan merasakan seperti terdorong ke arah mobil yang melaju tersebut. Nah, mengapa hal tersebut bisa dapat terjadi? Nah, jawabannya ketika mobil melaju cepat, udara di sekitar mobil juga ikut bergerak cepat. Udara yang bergerak cepat tersebut memberikan tekanan pada tubuh sehingga menyebabkan seperti terasa ada dorongan ke arah mobil. Betul enggak, Bu? Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jawabannya betul ya, yaitu kenapa saat kita berdiri di dekat mobil itu rasanya kayak tubuh kita itu terdorong ke mobil. Itu karena ketika mobil melaju cepat, udara di sekitar mobil juga ikut bergerak cepat, sehingga udara yang bergerak cepat tersebut memberikan tekanan pada tubuh kita dan menyebabkan seperti terasa ada dorongan ke arah mobil. Nah, selanjutnya kelompok 3, kelompok terakhir. Ini Bu. Kalau ruangan tertutup, asapnya tuh ke atas karena adanya tekanan yang besar, jadi kelajuannya kecil. Soalnya soal dibaca. Oh, soal. Jadi soalnya tuh pada cerobong asap di pabrik, mengapa cerobong asap tersebut tersambung dengan ruangan tertutup. Nah, bagaimana hubungannya dengan tekanan? Kemudian bagaimana kecepatan asap yang keluar dari permukaan cerobong yang diameternya berbeda. Nah, kalau ruangannya tertutup, asapnya tuh ke atas karena adanya tekanan yang besar. Terus kelajuannya itu mengecil dan diameternya dia besar gitu. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, betul jawaban yang disampaikan kelompok 3, yaitu kenapa cerobong asap itu asapnya bisa keluar dari cerobongnya itu karena pada ruangan kan di pabrik itu kan ruangannya kan tertutup kan, maka tidak ada udara yang berhembus yang menyebabkan tekanannya itu menjadi lebih besar sehingga asap akan tertekan naik
IPA-nya. Iya nggak Bu? Jadi hubungannya di situ. Terus kalau belajar hukum bergaul itu tentang tekanannya dan energi potensial yang berkaitan dengan volume dan ketinggian apa ya tabung pipa. Ada yang punya pendapat lain? Sudah. Ya Bu, cuma nambahin yang persamaannya itu aja Bu. Oh iya, boleh. Oh, dibacain Bu. Iya dong. P tambah Rho GH ditambah setengah PV kuadrat sama dengan konstan dengan setengah Rho V kuadrat sama dengan konstan. Ya. Keterangannya ya enggak Bu? Keterangannya boleh. Oh ya, P itu tekanan dengan satuan Pascal, Rho itu massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G itu percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, H itu ketinggian dengan satuan meter, dan V kecepatan dengan satuan meter